Ya, Timnas Indonesia U19 sukses membungkam media Vietnam hingga media Malaysia. Gol tercipta lewat bunuh diri kiper Malaysia Muhammad Haziq di menit ke-77. Indonesia akhirnya unggul setelah berjuang keras. Lalu bagaimana dengan jalannya pertandingan? Ya, kedua tim kembali melancarkan jual beli serangan di babak kedua. Namun sampai 10 menit awal belum ada peluang berbahaya yang tercipta. Rizky Afrizal mengancam di menit ke-55 tetapi sepakannya bisa diselamatkan Muhammad Haziq. Ya, peluang kembali didapat Indonesia di menit ke-69 tetapi sepakan Welber Halim Jardim melambung meski dalam posisi bebas. Menit ke-75, pemain berdarah Brazil itu lagi-lagi melepaskan tembakan yang melenceng dari target. Gol akhirnya tercipta di menit ke-77. Sepakan Al-Harezi Buffon menghantam tiang gawang mengenai kaki kiper lawan dan berakhir di jaring. Ya, kemenangan Timnas Indonesia U19 ini tentu mengejutkan Vietnam dan Malaysia yang awalnya terkesan meremehkan Timnas Indonesia. Di mana media Vietnam awalnya menyebut Timnas Malaysia akan menang atas Timnas Indonesia U19, ternyata mereka salah. Tak hanya itu, media Malaysia juga terkesan menyepelekan Timnas Indonesia dengan mengungkit kekalahan telak Timnas U17 asuhan Bima Sakti. Dengan kemenangan ini, maka Timnas Indonesia melaju ke final menghadapi Timnas Thailand U19. Ya, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengaku banyak mendapatkan godaan untuk melatih klub Korea Selatan. Namun Shin lebih memilih melanjutkan karir di Timnas Indonesia. Shin Tae-yong baru saja mendapatkan Golden Visa di Indonesia. Visa tersebut memungkinkan penerimanya untuk mempercepat proses imigrasi dan tinggal lebih lama. Jauh sebelum itu, Shin juga sudah menandatangani kontrak baru bersama Timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu sepakat untuk menangani skuad Garuda sampai 2027. Meski begitu, Shin mengakui adanya tawaran menukangi klub-klub di Korea Selatan. Namun, juru taktik berusia 53 tahun itu memilih setia dengan Timnas Indonesia. Sejujurnya ada banyak panggilan cinta di K-League ya. Tapi saya merasa kasihan dengan tim yang saya buat di Indonesia selama ini. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia sudah dekat. Transfer tidak masuk akal, kata Shin Tae-yong. Seperti kata Shin, Timnas Indonesia memang akan bersaing di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan tergabung dalam grup C bersama Arab Saudi, Australia, Bahrain, China, dan juga Jepang. Selain itu, Shin juga sudah merasa klop dengan Timnas Indonesia. Dia pun berjanji akan berupaya keras mendongkrak prestasi skuad Garuda. Dalam beberapa hal, saya pikir saya dinilai sebagai bagian dari tim Indonesia dan harus membuahkan hasil di level tertentu, ujarnya. Dan kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Tom Hei mengaku terharu karena orang tuanya yang benci penerbangan tapi rela pergi ke Indonesia demi menyaksikan anaknya bermain bersama Timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Tom Hei dalam podcast FC Afkichken di Belanda pada Jumat 26 Juli. Orang tuaku, ayahku, dia sangat benci terbang. Dia benar-benar tidak suka. Ya, bahkan penerbangan pendek pun sulit baginya. Itu sebabnya dia tidak pernah kembali ke Indonesia. Ibuku juga merasa sangat sulit, tapi ini pertama kalinya dia naik pesawat seperti itu, kata Tom. Dia pergi ke sana, dia bertemu semua keluarga, dia juga bersama pacarku. Pacarku pernah ke Indonesia juga sebelumnya, tapi baru pertama kali ke Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta ini, ujar Tom Hei. Saat itu keluarganya hadir ke Indonesia untuk mendukung Tom Hei membela tim Merah Putih melawan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 11 Juni 2024. Dalam pertandingan itu, Tom Hei mencetak gol pembuka Indonesia pada menit ke-32 lewat tembakan dari luar kotak penalti. Usai mencetak gol, Hei tampak sangat emosional dan juga menangis. Oh ya, saat itu jadi kemenangan bersejarah. Karena kami lolos ke babak berikutnya yang belum pernah terjadi untuk Indonesia. Dan ya, saya juga mencetak gol di pertandingan itu. Ya, dan setelah pertandingan itu aku melihat seluruh keluargaku. Semuanya seperti berkumpul. Beberapa sahabatku juga ada di tribun dan juga ada banyak orang keturunan Indonesia. Kebetulan saja, tapi indah sekali. Satu sahabatku bahkan membawa seluruh keluarganya ke stadion, kata Tom Hei menambahkan. Ya, dosen senior di Malaysia kagum dengan gaya bermain modern Timnas Indonesia. Belak-belakan minta negaranya lakukan ini. Ya, dosen senior PJ dan ilmu keolahragaan IPGM Sultan Mizan dan founder DNA
HLMAT, yaitu Dr. Matt Berahim, meminta timnas Malaysia meniru gaya bermain sampai program naturalisasi yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia mendapatkan perhatian dunia berkat prestasi gemilang yang ditorehkan. Salah satunya adalah lolos ke putaran ketiga Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia juga lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Di ranking FIFA pun peringkat skuad Garuda terus mengalami peningkatan. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari kecerdasan Sinteyong di kursi pelatih. Dia mampu meramu para pemain hingga menjadi sebuah tim yang solid dan sulit ditaklukkan. Kehadiran pemain-pemain keturunan di timnas Indonesia pun mulai meningkatkan level permainan. Mereka mampu menghadirkan dimensi baru dalam permainan tim. Dr. Matt mengaku tidak alergi dengan pemain warisan atau keturunan yang membela Harimau Malaya. Akan tetapi berbeda jika pemain tersebut tidak berstatus memiliki darah Malaysia. Saya setuju dengan pemain warisan, tetapi saya tidak setuju dengan pemain naturalisasi. Pemain naturalisasi tidak punya darah Malaysia, kata Dr. Matt. Dia menambahkan permainan sepak bola tidak hanya berbicara soal taktik dan fisik belaka, tapi ada semangat nasionalisme serta patriotisme dari masing-masing pemain ketika membela tanah airnya. Saya ingin menyanyikan lagu negara saya belum pernah melihatnya, hal-hal seperti itu harus ada, ucapnya lagi. Dr. Matt mencontohkan bagaimana timnas Indonesia yang saat ini sedang dalam performa terbaiknya setelah sempat terpuruk. Menurutnya hal ini bisa ditiru oleh Malaysia. Lihatlah taktik tim Indonesia sekarang. Mereka mengambil pemain warisan atau pemain lokal tapi bermain dengan taktik swipe ball atau taktik modern. Padahal kita Malaysia bukan hanya punya pemain warisan tapi juga pemain naturalisasi. Tapi kenapa tidak? Tapi kenapa kita kalah? Karena itu kan taktis, ujarnya menambahkan. Ya, timnas Malaysia sendiri gagal lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah hanya duduk di peringkat ketiga di grup D.